Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Ralin Paudi dari jurusan Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 2914-22006, program studi S1 Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas video yang nantinya akan menjadi ujian akhir semester pada mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, dosen pengampuh yang terhormat Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA. Baik, pada video kali ini saya akan mereview materi bab 4, yakni negara dan kekuasaan sebagai konsep politik, serta bangsa dan nasionalisme sebagai komunitas politik. Pada pembukaan yang pertama, yakni negara sebagai konsep politik, akan dimulai dari definisi dari negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, dan negara juga merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan pada politik. Jadi, negara adalah alat atau sesuatu yang berada dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia di dalam masyarakat. Kemudian, negara memiliki tugas yang penting. Yang pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang timbul dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lain. Dan yang kedua adalah mengorganisasikan dan mengintegrasikan aktivitas individu, orang atau perseorangan dan golongan agar dapat dicapai tujuan-tujuan daripada masyarakat seluruhnya, seperti apa yang mereka cita-citakan. Kemudian, ciri-ciri negara menurut pasal 1 konvensional Montevideo ada 4 ciri-ciri dari negara, yakni yang pertama, sebuah batas wilayah tertentu, yang kedua, sebuah populasi permanen, yang ketiga, sebuah pemerintahan yang efektif, dan yang keempat, kapasitas untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain. Kemudian, esensi-esensi dari negara yang pertama yakni rakyat atau penduduk itu sendiri. Kemudian yang kedua ada wilayah atau teritori, yang ketiga ada pemerintah, yang keempat ada kedaulatan. Kemudian tujuan dari negara terbagi menjadi dua, yakni tujuan negara secara nasional dan juga secara internasional. Pada tujuan negara secara nasional ini yakni menjaga ketertiban dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian. Sehingga kemudian pada pernyataan selanjutnya, yakni mengenai tujuan dari negara dari segi internasional, yakni menjaga perdamaian dunia dan keadilan sosial agar tetap terjaga. Sehingga bisa kita artikan bahwa pada tujuan tujuan negara secara internasional ini menjaga kedaulatan dari hak asasi manusia yang ada di seluruh dunia dan juga menjaga ketertiban dari seluruh dunia. Kemudian selanjutnya yakni kekuasaan sebagai konsep politik. Nah, kita akan berbicara tentang pengertian dari kekuasaan itu sendiri. Nah, kekuasaan adalah merupakan suatu kondisi yang memunculkan dua macam pemahaman. Pemahaman yang pertama yakni tentang orang yang memperoleh kekuasaan, dan yang kedua, pemahaman tentang orang yang dikuasai atau tunduk pada kekuasaan itu sendiri. Sebagai contohnya adalah ketika dosen pemegang kekuasaan dari mahasiswa tentunya memiliki hak-hak istimewa dalam hal akademik tentunya, sebagai penentu dari nilai yang nantinya akan menjadi salah satu bekal bagi mahasiswa untuk melamar pekerjaan tentunya. Kemudian sumber-sumber dari kekuasaan yakni yang pertama kekuasaan balas jasa. Nah, pada kekuasaan balas jasa ini tentunya bisa kita lakukan sebagai seorang anak kepada orang tuanya yang nantinya mampu atau bisa membalas jasa-jasa yang telah diberikan oleh orang tua terhadap kita. Kemudian kekuasaan paksa. Nah, pada kekuasaan paksa ini tentunya seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pada saat masa penjajahan itu merupakan sesuatu kekuasaan paksa yang diterapkan oleh penjajah kepada bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga yakni kekuasaan legitimasi. Pada kekuasaan legitimasi ini tentunya dapat diterapkan atau hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Kemudian yang keempat
yakni kekuasaan pengadilan atau informasi. Nah, kekuasaan pengadilan ini seperti di Indonesia, kekuasaan pengadilan dipegang oleh Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Agung. Dan kekuasaan panutan ini bisa kita lihat ketika kita memiliki seseorang yang nantinya akan menjadi panutan bagi kita. Nah, kekuasaan yang panutan yang dia miliki itu dapat mempengaruhi kita agar kita menjadikan dia sebagai panutan. Dan yang terakhir yaitu kekuasaan keahlian. Selanjutnya adalah kita akan beralih pada materi bangsa sebagai komunitas politik yang disokong oleh nasionalisme. Nah, kita akan mulai dari pengertian dari bangsa itu sendiri. Nah, apakah bangsa itu? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari bangsa adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Dan pada bangsa ini sendiri bisa kita lihat dari berbagai dunia tentunya. Dan saya akan memberikan pernyataan mengenai bangsa sebagai komunitas politik. Nah, sebagai sebuah komunitas tentunya bangsa ini memegang mayoritas dalam politik itu sendiri. Kemudian kita akan beralih pada masa depan bagi bangsa negara, masa depan bagi negara nasional sebagai bentuk dari organisasi. Nah, pada materi yang terakhir ini bisa saya simpulkan bahwa bentuk dari organisasi politik yang dikenal negara luas adalah negara nasional seperti negara Indonesia, yang seringkali dipandang sebagai satu-satunya unit kekuasaan politik yang absah. Nah, kelebihan dari negara nasional ini adalah bahwa ia dapat menawarkan sesuatu prospek yang kohesi kebudayaan dan kesatuannya, sehingga memungkinkan mereka yang memiliki identitas, kemudian kebudayaan atau etnis yang sama dapat menyelenggarakan hak bagi kemerdekaan dan peraturan diri. Nah, tentunya hal ini memiliki korelasi tentang hak asasi manusia tentunya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dalam hal ini saya dapat meringkas pada materi negara dan kekuasaan sebagai konsep politik serta bangsa dan nasionalisme sebagai komunitas politik. Ini menyangkut tentang negara sebagai konsep politik, dimulai dari definisi negara, kemudian unsur-unsur esensi negara, kemudian tujuan dan tugas-tugas negara. Kemudian selanjutnya adalah kekuasaan sebagai konsep politik yang dimulai dari konsep kekuasaan dan definisi kekuasaan, kemudian sumber-sumber daya kekuasaan yang telah sebagaimana saya jelaskan tadi, kemudian bangsa sebagai komunitas politik yang disokong oleh nasionalisme, dan pengertian dari sebuah bangsa, kemudian bangsa sebagai komunitas politik, dan yang terakhir masa depan bagi negara nasional sebagai bentuk dari organisasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.